Saya kenal wanita yang satu ini sudah cukup lama, tapi belakangan ini saya belum ketemu lagi dan ternyata dia penampilannya berubah secara drastis. Penampilannya berubah karena dia sekarang sudah berhijab. Dan konon kabarnya dia sudah berhijab sebenarnya hampir cukup lama, tapi awalnya coba-coba dulu. Kita mau tahu langsung kenapa bisa berhijab tiba-tiba dan apa yang membuatnya tekad tersebut ada dalam hatinya dan tidak berubah lagi. Langsung saja, Laudia Sinta Bella. Oke. Gue tuh kalau ketemu lu bingung manggilnya lo. Bel? Bel? Enggak ya? Bel. Bel aja ya? Nggak enak banget. Bella. Jadi pertama gini, gue mau share aja. Kenapa bisa tiba-tiba berhijab? Kenapa? Karena awalnya gue ketemu lu pada saat itu masih enggak, ya kan? Karena apa ya? Karena aku tuh memang aku pengen cari kelengkapan dalam hidup aku dan kayak aku yang meminta sama Tuhan juga untuk ketetapan hati seperti ini gitu dan mungkin emang udah waktunya kali. Udah waktunya? Iya. Kalau udah waktunya berarti kapan waktunya? Kemarin Januari. Januari kemarin. Iya. Nah sebelum itu? Sebelum itu karena aku nggak mencari tahu juga dan aku pikir oke, aku nanti pakai hijab pada saat aku udah berkeluarga, aku pengen aku udah punya anak, aku udah punya keluarga gitu kan dan akhirnya aku pikir kayaknya aku nggak bisa mengatur Tuhan. Jadi aku harus mau diatur sama agama yang aku anut. Tunggu. Tidak bisa mengatur Tuhan tapi harus diatur. Iya. Berarti artinya dorongan untuk memakainya udah lama. Dorongan untuk memakai sih nggak lama-lama banget sih dari bulan November. Dari bulan November tuh aku kayak, aduh aku pengen pakai nggak ya, ini nggak ya. Akhirnya nggak jadi, bulan Desember nggak pakai. Nggak jadi ya karena? Masih banyak banget. Karena simple banget sih. Karena aku mikir aku belum married kan, terus aku pengen nikah tuh yang ada adatnya apa. Kalau pakai hijab kan pasti nggak bisa gitu. Dan akhirnya aku pikir aku nggak tahu umur aku panjang apa enggak, aku nggak tahu hidup aku sampai ke titik itu atau enggak. Jadi ya aku lakuin apa yang menurut aku baik pada hari itu. Jadi aku nggak usah mikir panjang. Oke, tapi buat seorang Bella ya, maksudnya ketika menggunakan hijab secara itu tiba-tiba kan berarti kan? Iya. Ya, it change your life a lot loh. I mean, it change your work, change your life, everything, boyfriends, everything. Gitu. Itu kan decisions-nya harus benar-benar oke. Gue siap untuk kehilangan ini semua. I know pasti dengan kehilangan suatu we get another one yang mungkin lebih baik. Tapi kan untuk kehilangan untuk kehilangan berat pasti ya. Yes. Ya. Dan how? Ya, aku pasrahin sama Tuhan. Aku nggak pikir panjang nanti gimana kerjaan aku, gimana nanti aku menjalani hidup aku, segala macam. Aku pikir, ya udah hari ini aku udah niat pengen pakai hijab, oke, aku nggak mau besok-besokin lagi. Dan ya udah aku udah niat langsung aku jalanin gitu. Jadi ya aku nggak mikir panjang dan ternyata tanpa aku mikir panjang pun, alhamdulillah sekeliling aku semuanya malah sangat mendukung aku gitu dan aku ngerasa aku tersupport sama mereka semua, sama orang-orang sekitar aku. Sama orang-orang sekitar kamu. Yeah. Tapi setelah kamu pakai hijab, kerjaan sekarang gimana? Di awalnya? Masya Allah. Aku nggak nyangka sih, ternyata setelah aku pakai hijab, kerjaan aku semakin, Masya Allah, Alhamdulillah. Aku nggak nyangka banget. Malahan aku pikir aku selesai loh, Mas Dedi di entertainment. Oke, gue selesai nih kayaknya. Oke lah, mungkin aku selesai. Aku ngapain ya? Aku harus bisnis gitu kan. Aku harus punya second opinion buat pekerjaan aku apa ya. Oke, aku bisnis, aku jualan mukena, aku bisnis yang lain. Oke, bismillah, mudah-mudahan ini cukup buat aku gitu kan. Ternyata enggak, ternyata 1 bulan setelah aku berhijab, alhamdulillah. Tapi lu takut nggak? Kenapa? Takut nggak? Sedih sih, sedih yang kayak, karena aku dari kecil aku udah di dunia entertainment, kayaknya oke, aku harus selesai. Mungkin aku bakalan sampai di sini nih. Itu gimana rasanya? Rasanya
Rasanya sedih sih, sedih kayak oke, mungkin karena aku nggak tahu kan orang-orang It's bakalan not- terima bukan aku hanya apa dunia enggak. entertain lah ya, maksudnya semua berubah gitu. Semua berubah gitu. Gua tahu lu lah, gua kenal lu lah ya. Semua berubah gitu. It's not easy loh. Harus banyak yang dikorbankan loh. Tapi aku enjoy, aku nikmatin apa perubahan itu. Banyak yang dikorbankan, tapi pada saat aku memutuskan untuk berhijab, aku nggak menghitung itu semua gitu. Karena menurut aku, kalau aku emang udah niatnya sama yang di atas, kayak nggak perlu ada perhitungan-perhitungan hal-hal yang lain. Apalagi masalah kerjaan, materi, atau kehilangan teman. Tapi tadi kehilangan Bella siapa. bilang sedih. Sempat sedih karena pas Januari di pesawat nih, aku udah niat, oke, aku sampai Jakarta, aku nggak akan lepas hijab aku. Kalau sampai Jakarta aku lepas hijab aku nggak akan berhijab. Jadi pilihan gitu. Akhirnya pas nyampe Jakarta, Jadi pada saat pulang umroh. pas saya pulang umroh, sampai Jakarta akhirnya aku mikir, oke, aku hijab. Terus aku ngomong sama mama, kalau misalnya emang udah waktunya aku berhenti di entertain, nggak apa-apa ya mah. Lo ya nggak apa-apa, semua pilihan kamu. Aku bilang, kenapa? Oke, akhirnya aku menyelesaikan kerjaan-kerjaan yang lain. Aku keluar dari manajemen aku. Keluar? Aku keluar, karena aku nggak Karena enak nolak apa? kerjaan terus. Kayak Bel ada kerjaan ini. Aku nggak mau, aku nggak bisa gitu, aku nggak bisa. Bel ada kerjaan harus copot hijab, nggak mau. Aku mendingan nggak usah kali ya, karena aku udah nyaman sama keadaan aku sekarang. Cuman proses sedihnya cuman Lu kenapa sebulan. sedih sekarang? Tahu sih kan Dedi, ntar bulu mata aku copot, jangan gitu dong. Enggak, Why? gitu. Panas. Lanjut pertanyaannya. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Enggak apa-apa. Kerjaan-kerjaan yang ada akhirnya gimana pada saat itu masih ada? Hah? Yang masih ada kerjaannya dijalankan tetap. Sekarang ini? Yang waktu itu. Kerjaan Yang yang udah masih- berhijab kan. Terus kerjaannya masih ada yang belum putus kontrak gimana? Alhamdulillah ada beberapa iklan. Ada satu iklan yang support aku juga. Mereka yang nggak masalah aku berhijab. Akhirnya ntar kita bakalan photoshoot ulang gitu. Senang sih. I think you need to wipe the tears. But are you happy? Ya, Ya? alhamdulillah. Aku ngerasa kayak aku hidup, kayak baru hidup lagi gitu. Kayak aku ngejalanin hidup aku yang baru, banyak banget hal-hal yang baru aku jalani. Tapi Bella tahu kan kalau misalnya sekarang berhijab, berarti perilaku, kelakuan, semuanya pun akan berubah. Yang saya dengar bahwa pulang malam juga enggak. Iya. Berarti teman-teman juga ada yang harus hilang. Iya. And you're ready for that. Insya Allah. Dan mungkin sudah hilang gitu. Are you happy? Kadang-kadang kangen sih sama kayak teman-teman aku yang dulu aku sering jalan. Cuman yang tahu siap apa enggaknya kan diri aku sendiri gitu loh Mas Dedi. Jadi ya aku rasa kalau aku belum siap untuk keluar lagi, untuk ketemu lagi sama mereka, ya aku belum mau ketemu gitu. Dan kayaknya, tapi biar gimana pun mereka semua tetap temen aku, tetap temen yang baik buat aku. Aku kayak lagi perlu, aku aja kayak masih kenalan sama diri aku sendiri sih. Emang Bella yang sekarang seperti apa? Sekarang aku Kalau lu lebih, bilang kenalan dengan diri lu sendiri, berarti I also love to know. Bella Ya. yang sekarang seperti apa? eh, People change. sekarang aku lebih memaknai rasa bersyukur. Aku lebih apa ya? Kalau dulu kan aku orangnya agak terlalu mengatur ya. Aku mau ini, dan aku selalu mendahulukan pekerjaan aku dan mendahulukan orang daripada Tuhan aku sendiri. Dan insya Allah sekarang nggak lagi sih. Ya.
Gue nggak nyamain lu sama siapapun, tapi gue kenal juga selebriti juga yang dia berhijab sampai nikah tetap berhijab, punya anak, and suddenly dia lepas semuanya. Suddenly dia bilang, ini hidup gue kayak gini. Dan mungkin entah kenapa dia lepas, bahwa dia merasa bahwa hidup gue bukan seperti ini harusnya. What make you sure kalau Bella nggak akan seperti itu? Karena aku ngelakuin ini, keputusan aku bukan karena orang, bukan untuk orang, dan tidak disuruh sama orang tuaku aja nggak pernah nyuruh aku pakai hijab, sama sekali nggak ada yang nyuruh. Dan ini karena aku terlalu cinta sama Tuhan aku, jadi ya insya Allah aku bakalan setia kepadanya gitu. Kalau dia cinta. Udah potong dulu kalau gitu pembicaraannya. Tapi I'm happy for you. Saya senang banget lihat ya. Makasih Mas. Jadi jangan mana-mana, tetap di hitam. Lihat, lihat matadornya lo, ada pertanyaannya biasa pertanyaan ke bintang tamu, ini pertanyaan ke gua lo, lihat. Gina sama Bella cantikan mana, Mas? Cantik itu relatif. Ya. Sok bijak, Cantik tuh langsung relatif. aja. Ya, kalau kita lihat tuh cantik tuh beda-beda kan, cantik masing-masing punya kecantikan sendiri. Cuman sarapan gini. Jadi kalau gue disuruh pilih, ya jelas lah pilih Bella tuh. Aku udah pose begini. Kamu pose kayak orang sis kambling gitu. Ya ampun, gak ada bagus-bagusnya. Nggak ada bagus-bagus. Nggak ada bagus-bagusnya. Ya sama aja, berarti cakep-cakepan Bella sarap-sarapan gue. Tuh lihat, ngapain tangan kayak begitu? Oh iya. Biar perempuan ya, Biar kayak perempuan. Kalau perempuan tuh harus cantik. Kemarin jalan tangan begini, saya kasihin duit 500, marah-marah. Jangan bahas hidup saya, mendingan bahas ini ada Bella. sahabatnya Bella ya. Oh, Kan ya? sama-sama berhijab, sama-sama cantik mau datang ke Siapa? sini. Siapa? Siapa? Panggil aja boleh. Siapa namanya? Namanya Dian Pelangi. Dian Pelangi, Iya. sahabat dari mana? Belum pernah ketemu kok. Udah, Enggak. tadi di belakang ketemu. Di belakang? Iya. Apaan panggil orangnya sini? Mau saya marah-marahin gua. Tahu Dian gue. Pelangi, silakan. Sahabat itu Iya. disamperin, ditemuin. Lo ini Sahabat tuh bukan di Instagram, bukan ngirimin ke rumah. setidaknya mendukung Samperin ke Bella rumahnya, berhijab, gitu. ya kan? Tapi mendukungnya nggak disamperin. harus disamperin Iya emang dong. Iya, kamu Pacar waktu nggak kali jadi mata. kawin aja saya samperin waktu itu. Justru karena bapak samperin saya jadi batal. Gitu kejadiannya. Ya udahlah, kamu yang undang, kamu yang nanya. Aku, Kakak Dian, Kakak. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kan katanya mendukung Bella. Iya. Waktu Bella berhijab. Ya Allah. Emang kayak gimana sih waktu itu dukungannya? Dulu aku lihat, aku kan sering kepoin Instagram Mbak Bella, terus lihat-lihat posting-postingannya, terus lihat. Ngapain suka kepoin Instagramnya Bella? Iya kan biasa sebelum tidur kan kayak kepo-kepo Instagram dulu, cek-cek komen, cek IG kita Tujuannya sis, gitu-gitu apa? kan biasanya. Ya ini aja sih, ngefans kan dari dulu juga, cuman tahu pas Kak Bella umroh, aku kepoin terus gitu, liatin terus, cekin terus, berhijab kan waktu umroh itu, ih cantik banget, tahu-tahu pas udah lama, udah pulang umroh, masih tetap berhijab juga, terus aku kepo lagi Google apa segala macam, beneran gak sih Mbak Bella bener-bener berhijab gitu. Dan benar, nggak taunya ada berita yang memberitahukan Mbak Bella istiqomah berhijab. Aku nangis loh, aku berkaca-kaca waktu itu. Ya Allah, langsung bener-bener kayak seneng aja gitu dengar orang yang memutuskan untuk berhijab, memutuskan untuk berhijrah. Aku seneng gitu. Nangis Happy. karena senang kan? Terharu gitu ya. Bener Allah, kan? Alhamdulillah, bener. Bukan karena ada pelanggan kan? Kalau aku yang pakai Mbak Dian nangis juga nggak? Alhamdulillah, nangis sedih. Sedih karena kamu nggak pantas. Gina, sedih banget loh kalau aku ya. Oke, ada buktinya ini kita punya. Ada mana buktinya? Iya. Ini Oh, ini adalah kiriman yang dikirimin. Dear Mbak Bella, salam kenal dariku, semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga senantiasa istiqomah. Together let's strive to Jannah. With love, your sister
Villa Dian Pelangi. Oh ini dikirimin apa ini? Jadi waktu itu aku lagi di luar kota, kebetulan waktu tahu Mbak Bella berhijab. Nah, aku tuh langsung nelfon asistenku yang di rumah, tolong kirimin detik ini juga bunga, mukena, kerudung segala macam deh biar Mbak Bella tuh seneng gitu. Karena aku tahu pada saat orang berhijab mungkin harus banyak lingkungan yang mendukung juga gitu. Jadi langsung dikirimin itu semuanya. Aku langsung kirim hari itu juga, langsung pokoknya gimana pun cara biar nyampe rumah deh gitu. Dan alhamdulillah seneng banget waktu Mbak Bella posting, oh ternyata kirimannya sampai disambut. Dan aku belum kenal sama Mbak Bella waktu itu ya Mbak ya. Kita belum pernah ketemu gitu. Tiba-tiba dapat bunga gitu, bunganya warna-warna pastel dari Dian Pelangi. Gue bilang, Dian Pelangi, oh Dian Pelangi kan desainer baju muslim, kok aku dikirim gitu. Kamu dijebak kamu. Kamu udah jelas, oh desainer baju muslim itu jelas jualan. Oh Mas Edi, nggak endorse Mas Edi. Oh endorse ya. Endorse. Jangan to the point amat. Kan saya Iya. kan hitam putih, saya harus berpikiran negatif terus. Kamu yang pikirannya positif Dan gitu punya loh. online shopping juga ya, jadi Iya. tahu Tahu gimana mepet saya, orang ya. pepet set. Nah, nanti Kamu endorse aku casing handphone. enggak udah tutup. Ini aja peninggi langsing. Ada casingnya. Nanti masukin ke Instagram juga enggak? Kalau masukin gua kirim ke rumah. Kan sama kan. Tanya dong. Jadi kalian Terus saya itu nanya sadis awalnya mulu nggak nih. kenal, Iya. terus gara-gara Bella berhijab, akhirnya jadi semakin dekat dan sekarang satu Alhamdulillah. program bareng ya. Iya nih. Iya, kita ada program hijabhan. Hijabhan 2015. Jujur ya Mbak, baru ketemu hari ini kita ya. Baru ketemu hari ini, tapi kita ngobrol lewat WhatsApp. Iya, Kita WhatsApp, ngobrol. terus Instagram juga suka. Nggak boleh ngomong hijabhan, nggak boleh, nggak lengkap. Nanti Jadi diomelin loh, beneran. Waktu itu aja diomelin harus lengkap. Iya benar-benar. tentang tamu gue. Nah, Harus sunsilk hijabhan. Saya nggak apa-apa kalau ngomong sunsilk. Nggak mungkin juga ada produk shampoo mau pakai gue. Nggak ada yang nggak mungkin. Tiba-tiba, nggak Tiba-tiba Silkman. rambutnya mana Mbak? Jadi jangan sedih Om Deddy. Dulu kan kalau iklan shampoo identik rambut bagus. Betul. Terus tiba-tiba ada inovasi shampoo untuk orang berhijab. Betul. Nah, kalau berhijab kan nanti- jelas. Loh ya, nanti ada shampoo lagi inovasi terbaru yang mempertahankan kebotakan. Itu nggak usah pakai shampoo ya udah botak. Jahat banget nih. Silakan Om lanjutkan. Ya udah acaranya apa tuh? Coba dijelaskan. Jadi dulu. Sunsilk Hijabhan ini tuh kayak semacam ajang pencarian bakat para muslimah ya gitu. Jadi kita mencari muslimah berbakat yang pengen kita jadikan inspirasi terhadap muslimah lain gitu. Jadi kita mencari muslimah yang nggak cuma cantik, good looking, tapi personality juga bagus dan berbakat. Itu yang paling penting. Bakatnya harus ada dan harus menonjol. Contoh gitu. bakat tuh apa ya? Misalnya kayak menyanyi, banyak banget kemarin waktu aku audisi yang nyanyinya suaranya bagus banget. Terus menari, bahkan ada yang sulap, sampai ada yang storytelling, ada yang macam-macam deh pokoknya bakatnya. Ada yang kiroah juga dan itu yang paling dipentingkan, diutamakan dalam Hijabhan 2015 ini. Gitu. Oke. Jadi nggak cuma cantik penampilannya aja. Oke, berarti Bella dapet job dong. Karena hijab. Iya, jadi host ya, kalau nggak salah Bella ya. Iya, karena kebetulan sekarang ini aku udah jadi bagian dari keluarga Sunsilk. Jadi ya aku jadi ada di hijabhan juga. Ada di hijaban juga. Oke, nah terus kamu juga katanya sekarang jualan juga? Jualan apa? Jualan Sunsilk? hijab juga? Oh hijab. Iya. Nah, iya. Bener gak sih? Iya. Jualan, Jualan hijab juga. Terus aku jualan mukena juga. Jual mukena juga? Iya. Itu idenya dari mana? Idenya sebenarnya aku tuh dari mana ya? Aku ngelihat kayak orang kayak oh iya banyak yang jualan hijab segala macem dan aku juga pengen karena aku tuh suka banget sama hijab yang simple. Jadi aku ngeluarin juga hijab-hijab yang simple. Cuman bukan buat orang berhijab aja gitu. Berarti Dian ketipeng. Tapi yang berhijab juga Tiap orang Dia kan ngasih hadiah Iya. supaya jadi pelanggan. taunya Terus bikin sama sendiri. Bella, wah ini ide bagus ini untuk Mbak Bejo alhamdulillah. Aku malah seneng Mas Dedi, malah seneng Mbak Bella, maksudnya nyoba untuk fashion juga, ada label juga, karena berarti kita tuh bareng-bareng meramaikan fashion muslim Indonesia gitu kan, makin beragam, makin banyak. Toh Ya, kita ya. juga pasti punya personality masing-masing dan punya market masing-masing. Iya. Gayanya beda-beda. Gayanya Tapi beda-beda. kita saya juga mau lihat, saya pengen lihat kamu berhijab. Saya pakai Ya. hijab. Ya Silakan. ampun. Apa yang namanya kemarin saya bikin namanya ini lupa. Itu hijab tutorial. Bukan lagi. apa ya, pokoknya ada ruang ini namanya. Lupa lagi Iya kan? saya Kemarin hafal. Aku yang cantik ya, biar kayak Bella sama kayak Mbak Dian ya. Oke.
Hijabnya mau gaya apa? Bob atau segi? Agak-agak bob nungging ya. Boleh nggak? Bob Nungging gimana sih Bob Yang- Nungging? Nah, bob Biasa nungging pakai yang ninja agak dulu ke kan? atas Iya. gitu. Oh, yang matching ya? Atau yang pakai Tetap gede boleh. pita gitu apa? Luar biasa. Biar keren. Pakai ninja Yang dulu. simple, atau yang gimana? simple. Oh, ini ninja. Langsung Simple ditulis ya. Oh, Ntar yang aku simple. pengen Oh, rempong. ninjanya. Tapi agak kurang ini sih Enggak yang ya, biru. hitam deh. Tuh kan dia nyocokin warna aja kurang semua Nah muka lu. itu makanya. Ya tapi tuh kuningnya rusak nggak Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. apa-apa. Maaf ya Palsu tuh Gina. juga. Ya, Yang penting makanya bulu agak mata jangan dicopot. capek, Iya. copot aja. Bulu mata harus tetap ngok ya. Eh, rambutnya rada cepolin dikit ya, Mbak. Bella, Luar biasa, bagus. maaf. Bella lu lihat kagak sih pakainya? Kebalik, yang belakang jadi di depan. Oke. Kan dia bisa pakai sendiri, nggak pakai Iya. orang. Gitu. Oke. Bener. Oh, agak kejam ya. Makainya ya Beda ya? Allah. Iya. Ini kan ninjanya rada ya. Oke. Ini rambutnya aku katasin ya, Mbak, biar Boleh, agak monggo. bervolume bagian Iya, iya. kepalanya. Oke, ini simpel sekali nih. Luar. Begini deh. Punten ya, Mbak, maaf. Ya. Aduh, aku kalau pakai hijab tuh. Aduh, auranya keluar loh, Mbak. Masa sih? Iya, bener. Ini bagian dari promosi lagi ya, Mbak? Iya. Kalau auranya keluar saya percaya lah. Percaya. Kenapa gitu? Ya karena kan dia nggak bilang auratnya keluar kan. Orang nggak ada kok. Ada. Coba Mbak Bella deh Ini hijabnya deh. kayak apa ya muka gini? Bagian Ini aja. kagak Mbak Bella aja, Nggak kan boleh ini. turunan. Ayo jangan rebutan, nanti saya yang hubungin. Stylenya Mbak Bella. Bel, lu nggak sekalian nutupin kamera aja? Maaf. Ibu Bella, aku Perlu mau jarum, kayak Mbak Bella? dirimu ya. Oh, kalau bagian jarum saya jarumin sih. Jangan. Aku punter aja Mas sekalian, Mas. Kulitnya. Dia aku punter aja Mas sekalian. Nah itu kan yang waktu itu Mbak Dian pernah bilang ya kan, kalau pakai hijab jangan kebanyakan jarum, nanti Oh, jadi iya. akupunktur. Itu agak ini aja sih. Iya jangan kebanyakan sih jarumnya kalau bisa, soalnya biar safe juga gitu. Oke. Takutnya kan Nah nyenggol-nyenggol kalau mau orang. model-model cantik kan mesti banyak jarum. Iya sih, tapi jangan terlalu banyak aja. Oke, selesai. Udah Coba jadi. dilihat. Pengen ngaca. Gila cantik banget. Masa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana sih kameranya? Tanya dulu ke penonton kan. Nonton. Cakep gak? Mbak gayanya harus yang ini juga dong, jangan gini-gini Gayanya gaya. nggak jadi gitu. Gimana sih? Oh iya, Harus yang- assalamualaikum. Nah gitu. Aku Jen. Oke, jangan mana-mana, tetap di hitam. Karena kita bicara tentang hijab Han, saya undang dulu ini adalah pemenang hijab Han di tahun 2012 ya, Sheila Alasta. Sheila ya, silakan duduk Sheila. Ya duduk mana aja nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Mau lesehan bawa ya boleh. Oke, jadi hijab kamu pemenang di hijaban 2012. Oke. Nah sekalian nanya sama Dian juga nih. Jadi bedanya yang dulu sama sekarang tahu nggak apa? Bedanya lebih ke, ini tuh lebih masif gitu ya, lebih gede, tingkat nasional ya kalau bisa dibilang. Jadi audisinya tuh ada audisi langsung ke tempat, ada 5 kota, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Jakarta. Waktu itu Oke, 5 kalau kota dulu ini. Sheila? Kalau dulu sistemnya lebih Online fokus ya? di online sih, jadi siapa aja juga sebenarnya bisa ikut. Tapi penjuriannya via online aja. Penjualannya via online. Itu kalau dulu ada tes bakatnya juga nggak? Nggak langsung unjuk bakat ya kak di Iya, langsung unjuk bakat. finalnya, di grand finalnya. Siapa Sheila? Pada saat itu? Oh, kamu bakatnya bener? Aku aku dulu apa sih? Modeling, Modeling, nyanyi juga nyanyi bisa. Modeling, nyanyi juga bisa. Oh, Aku luar. lebih tahu Mbak Dian ya daripada dirinya sendiri. Iya, Ya saya lagi bingung kalau nyanyi juga bisa tuh bakatnya di mana gitu. Nyanyi juga bisa. Berarti belum pasti bisa banget. Tapi kayaknya hari ini diumumkan 50 besar. Iya, jadi pas banget hari ini ya, tanggal 4 Juni diumumkan 50 besar hijab Han 2015 di
hijabhan.com. Nah itu udah ketahuan tuh semua dari yang Surabaya, Makassar, terus Medan, Bandung, Jakarta semua tampil di situ yang 50 besarnya. Dan dibuka voting nih Mas dari tanggal 4 Juni sampai tanggal 11 Juni. Voting by SMS. Votingnya bisa lewat Twitter. Bisa lewat Twitter juga Dan ya, lewat Twitter dan website ya. SMS. Oh, jadi apa websitenya hijabhan.com. Hijabhan.com. Jadi yang Nanti di rumah, akan- pemirsa di rumah bisa ikut voting. Bisa, harus Untuk menentukan apa? voting sih buat menentukan 15 besarnya nanti. Oh, Makanya dari 50 ke jagoan-jagoannya 15. harus rajin-rajin di voting gitu. Dari Caranya 50 ke gimana? 15. Voting yang kayak via SMS ada- formatnya? SMS bisa, Bisa Twitter SMS. bisa. SMS-nya kirim ke 93458. Oke. Oh, Tarifnya 2.200. Dan Jadi nanti tanggal yang menentukan 15 besar itu pemirsa gitu atau gimana? Iya, by ini ya, by voting ya, Iya, by by SMS. voting. By voting. Iya, Nanti dan dari tanggal sana- 6 nanti akan tayang ini Mas, perdana nih tayang perdana audisi pas di Surabaya, 6 Juni. Oh, oke. Iya. Oke. Jam 11. Berarti acaranya nanti dari sana baru yang 15 besar ditandingkan gitu. Iya, jadi ini kan udah ketahuan 50 besarnya. Nanti lewat SMS voting akan keluar yang 15 besar nanti. Dari 15 Dari 15 nanti akan tampil di panggung Hijabhan 2015 tanggal 28 Juni sama tanggal 5 Juli. itu yang akan dipilih satu nanti. Akan dipilih satu pemenangnya, Oh. penggantinya Sela. Berarti ini jauh lebih besar dibandingkan pada tahun 2012 dong ya. Kelihatan sih besarnya gitu, karena pesertanya hampir ribuan ya, 3 ribuan, 4 ribuan peserta gitu. 4.000 peserta. Iya, Kalau dulu dan berapa pesertanya? 1.500-an. 1.500. Terus setelah menang hijabhan, apa bedanya buat kamu? Beda banget, ngaruh banget dari apa ya, dari karir aku juga mendukung banget sekarang semenjak menang hijabhan. Bisa dibilang hijabhan itu awal mula karir aku tuh dari hijabhan. Mulai dari ada tawaran modeling, nge-host, segala macam, sampai sponsor-sponsor untuk sosial media aku juga. Oke, berarti modeling juga dengan hijab berarti ya? Iya. Modeling hijab Tapi juga. sebenarnya kalau dari ajang hijabhan itu sendiri ada tugas khusus nggak atau misi tersendiri nggak, misalnya harus ngapain gitu nggak? Enggak sih, mungkin hijabhan itu mencari ini kali ya, muslimah-muslimah yang bisa menginspirasi juga. Maksudnya kita tuh bisa ngelakuin apa aja, talenta yang kita punya bisa kita kembangin walaupun kita pakai hijab. Nah itu dari situ muslimah-muslimah itu bisa terinspirasi dari sosok hijabhan ini gitu. Nah itu aja. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini adalah audisi hijabhan di Surabaya. Berkah Ramadan di Trans 7 menghadirkan audisi hijabhan sukses digelar di 4 kota besar di Indonesia. Ikuti serunya audisi hijabhan di Surabaya. Bakat peserta yang bervariasi berhasil membuat para juri kagum. Juga profil peserta di balik hijab. Sunsilk Hijabhan 2015 episode Surabaya. Setiap Sabtu jam 12 siang mulai 6 Juni hanya di Trans 7. Nah kalau dari Dian di sana jadi juri. jadi juri. Dulu ngejuriin Sela juga yang pertama, sekarang jadi Bella? juri lagi. Aku nge-host. Nge-host. Iya. Oh, Bella nge-host, kamu jadi juri. Iya. Jadi yang dicari tuh yang seperti apa tadi? Sebenarnya dari tim juri ya, dari aku, Mbak Dewi Sandra sama Mbak Desi Ratnasari bertiga, semua tiga D. Ini nyari sesosok perempuan atau muslimah yang bisa dibilang tuh 3B, brain, beauty, belief gitu. Jadi brain itu dari intelijensianya dia, bakatnya dia, pinternya dia, ilmunya dia. Terus yang kedua itu beauty. Beauty itu nggak cuman beauty itu bisa digambarkan sebagai fashion ya. Jadi beauty inside and out gitu. Dan cara dia merawat tubuh, merawat rambut, merawat merawat kesehatan dia sampai puasa terus segala macam itu kita pertimbangkan juga. Dan beliefnya itu keyakinan gitu. Jadi dia bisa nggak sih baca Quran, hafal nggak sih surat-surat pendek, baca doa nggak sih, sunah-sunah dilaksanakan nggak sih gitu. Jadi lebih ke 3 hal itu, karena menurut kita juga cantik aja tuh nggak cukup. Jadi kita nyari muslimah yang bisa dibilang 3S juga, smart, stylish, solehah gitu. Jadi 3BS ya. 3BS, benar. Iya, Dengan ada juri 3B-nya, 3D. ada 3 Dengan S. juri Dengan juri 3D. 3D. Banyak Jurinya banget 3D. ya, ribet Banyak ya kayaknya ya. singkatan tadi. Semuanya Kalau 3. kalau Bella host di sana. Iya. Nanti live nih berarti ya. Insya Allah. Berarti baru pertama kali dong ya. Pertama kali, ya, setelah berhijab. Setelah berhijab baru pertama kali Iya. kan. Gimana rasanya kamu baru berhijab terus megang acara sebesar ini lagi? Rasanya seneng, deg-degan juga sih mas sebenarnya, karena ini acaranya acara besar gitu kan. Cuman ya aku sambil belajar dan aku rasa di sana juga nanti aku dengan ketemu banyak orang, aku juga bisa tukar pikiran juga mungkin. Oke.
Kalau dilihat dari peserta kemarin udah berapa? 50 berarti ya? 50 besar sekarang? 50 besar sekarang ini. Oke, ada yang lucu-lucu? Banyak, ada yang sedih. Aku hampir tiap audisi nangis terus karena Kenapa? memang background ceritanya sedih banget gitu. Ada yang dia berasal dari Aceh dan dulu dia kena bencana tsunami dan dia, kenapa kamu ikut Hijab Han? Motivasinya apa? Dia bilang, aku pengen tampil di TV. Waktu kena bencana tsunami, orang tuaku sama adik-adikku terpisah, tinggal ayahku aja. Ibunya ada yang bilang udah meninggal dunia, ada yang lihat jenazahnya, tapi nggak ketemu sampai sekarang. Dia bilang, ya aku pengen ikut hijaban biar aku bisa tampil di TV dan siapa tahu ibuku masih hidup di suatu tempat dan ngelihat aku. Aku langsung nangis, langsung banjir gitu. Jadi motivasinya menarik gitu. Ada yang berangkat dari Padang ke Medan 44 jam di dalam bis dan bisnya mogok 2 kali di tepi jurang gitu. Jadi Dan nggak kepilih ya? Dan nggak kepilih. Nah, ya nyedihnya nggak kepilihnya itu. Jadi menarik banget ceritanya. Ada yang dia kemarin tuh ada juga yang ibunya itu ayahnya udah meninggal dan ibunya sekarang ngojek gitu. Dia bakatnya sebagai daiyah gitu. Jadi sampai nangis, sampai pokoknya audisi hijab ini sekalian juga untuk aku belajar gitu ya. Ternyata muslimah-muslimah di Indonesia banyak yang kuat, banyak yang inspiring, banyak sekali cerita-cerita menarik yang inspiratif yang bisa Oke, di-share. kalau mau tahu lebih lanjut lagi, jangan lupa saksikan episode audisi Sunsilk Hijab Han di Surabaya Sabtu tanggal 6 Juni 2015 pukul 11.15 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Ya, betul? Betul banget. Mana-mana tetap di Hitam Putih. Kalau tamunya udah dikebelakangin semua dan gua nggak tahu kenapa pasti ada yang ngaco. Kenapa gitu? Biasanya begitu. Enggak dong, ini nggak ada yang ngaco. Justru hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini tanggal 4 Juni, yang aku tahu itu adalah hari ulang tahun anaknya Om Deddy, betul? Aska hari ini berulang tahun. Tapi yang spesialnya adalah di hari menjelang ulang tahunnya ya Om Deddy ya. Aska membuat satu videonya juga aku udah lihat, Om Deddy kasih lihat. Ini video buatannya Aska, judulnya Story of a Broken Home Kid by Aska Corbuzier. Dan itu menceritakan tentang kehidupan Aska dari papa mamanya jatuh cinta sampai sampai menghasilkan Aska dan sampai kehidupannya Aska sekarang setelah mama papanya berpisah. Ini luar biasa banget. Mungkin pemirsa yang belum melihat harus melihat karena buat aku untuk anak umur 9 tahun bisa membuat video seperti ini dengan pemikiran dengan kata-kata yang seperti itu wow banget gitu. Ya, boleh aku puterin sekarang Om Deddy? Videonya, ini dia videonya Aska, Story of a Broken Home Kid. Silakan. Aku berusaha nggak ngeliat ke layar belakang karena waktu lihat pertama kali aku juga sedih loh padahal. Ya, itu video diunggah sama dia ke YouTube-nya dia 4 hari yang lalu sih. Sedih Om? Dan lebih panjang sih, jadi bisa dibaca kok di YouTube-nya dia sebenarnya. Dan tiba-tiba jadi viral di mana-mana di websitenya dan orang-orang pada nanya saya, kenapa nih, apa nih? Gitu. Tapi it's beautiful gitu. It's beautiful story yang menceritakan bahwa intinya adalah dia cerita bahwa papa mamanya berpisah, tapi dia tidak kehilangan kebahagiaan. Gitu.
rasanya? Rasanya bangga banget karena sulit untuk punya anak yang bisa kuat dalam keadaan seperti itu. Dan dia bisa kuat banget dan dia senang dengan caranya sendiri, dia happy dengan caranya sendiri, dia anak yang nurut banget, dia anak yang baik banget, dia bisa berkarya, dia bisa ngebuat seperti itu gitu ya, yang dia taruh di website dia itu. Pada saat gambar itu ditaruh, per hari pertama ditaruh tuh 200.000 orang kunjungi di hari pertama. Wow. Tapi setelah itu ada di YouTube dia, tapi udah banyak di YouTube lain gitu. Dan ya habis itu banyak yang nanya aja sama saya, bahkan sampai diminta dari sekolah dia untuk presentasi tentang itu gitu. Dan kata-kata terakhirnya, "Thank you for being the best parents I ever know. I'm doing my best for being the best parents." Kita panggil aja Aska. Aska, selamat ulang tahun. Bentar ya. Aska mau duduk di situ aja, di peluk papa, atau mau duduk di sini? I'm sit here too. Hari ini Aska ulang tahun. Gimana seharian? Udah dikasih apa aja sama papa? Sama sini. Dia nggak minta apa-apa gitu. Sama sekali. Kemarin sempat dengar Om Deddy mau ngerayain ulang tahun Aska. Nah ya, saya bilang kamu apa, saya bisa kasih kamu apapun yang kamu mau gitu kan. Mau pesta kah, mau barang apa gitu, mau keluar negeri apa apa yuk. Dia nggak minta apa-apa, dia cuma minta buat temenin dia seharian penuh berdua doang. Iya begitu Aska. Kalau soal yang video ini, kenapa tiba-tiba Aska kepikiran bikin video seperti ini? Kata-katanya bagus banget. Ya pertama karena udah hampir ulang tahunku, sekarang udah ulang tahunku, tapi pas aku bikin itu kan belum. Nah hampir jadinya pikir untuk bikin ya kayak gitu Bikin aja. surprise buat papa, buat mama. Papa udah tahu. Papa udah tahu, tapi waktu Aska bikin itu papa udah tahu belum? Waktu Aska bikin, sebelum tahu. semuanya jadi udah tahu papa. Dia nanya sama saya, boleh nggak kalau ini ditaruh di website. Saya begitu saya lihat kaget gitu kan. Wah, ini bisa gua si malakama nih naruh beginian di website. Tapi ya karena itu hasil karya dia, it's okay, go on. Dan nggak ada yang negatif, jadi nggak apa-apa. Luar biasa Big ya. boy, no? Dan sulit untuk ngurus dia. Saya biasanya kan ngurus dia sendiri. It's not easy, Yang jadi pertanyaan tuh, but it's beautiful. gimana caranya bisa menghasilkan sesosok anak dengan kondisi orang tua yang ya seperti Om Deddy sudah berpisah ya kan? Biasanya kan pasti anak, apalagi masih seumuran Aska, mungkin lebih banyak yang marah, menolak segala macam gitu. Tapi di video Aska bisa menunjukkan bahwa yang penting orang tua saya bahagia. Saya selalu nanemin ke masyarakat, ke Aska gitu, bahwa perceraian itu salah gitu. Tapi kalau itu sudah terjadi, anak itu tidak akan merasa sedih ketika rasa sayang dari kedua orang tuanya masih ada. It's not, kalau dia menuliskannya dengan kata-kata, it's not broken when the love still there. Yang bercerai adalah ayah dan ibunya, tapi bukan orang tuanya.
orang tuanya tetap ada buat dia kapanpun. Right? Berarti Aska sayang banget ya sama papa, sama mama. Nah. Mau bilang sesuatu Aska buat papa mungkin? I love you. Really? Yes. You know what? Hey, I also make something for you. Kamu bikin video itu kan buat papa kan katanya? So I make something for you. I gonna read this. Kamu nggak tahu papa buat ini kan? What is it? Ya, let me read. Fine. Listen. Dengar ya. Aska, kamu tahu nggak? Semua saat-saat indah di hidup papa itu utang sama kamu. Because you are the reason for me to wake up in the morning. You are the reason for me to jump up from my bed and go to work. You are the reason for me to fight my age, so I can play with you. You are the reason for me to live and love. For you will always be my naughty little boy. And you always be my favorite, no matter what. Because I always love you. Until the end of my life. Aku jadi ikut terharu. Aduh. Mudah-mudahan Aska selalu panjang umur, sehat selalu jadi anak yang membanggakan untuk Om Deddy, untuk Mbak Kalina juga ya Aska ya. Oke, berarti karena sekarang suasananya ulang tahun, sedih-sediannya harus sudah selesai. Kita nyanyi sama-sama buat Aska ya. Nyanyi lagu Happy Birthday Om Anu. Strong ini. Happy birthday, Aska. Udah aku apa? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, ada dua kuenya. Ada dua kuenya. Happy birthday to you. Ganti lagunya jadi tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Thank you. Ini datang jauh-jauh dari Amerika cuma buat saya. What is your wish? What is your wish? I need to tell it. A little one. So, I wish I will be with you forever. And my life. And I don't want you to die. I'll be with you forever. Okay? Yeah? Udah ya? Udah? Begini Om aku Deddy suruh juga nanya. punya wish mungkin buat Aska? Well, I wish you'll be always my naughty boy. Sayang sama papa, sayang sama mama, ya. Mama lagi kerja kan, jadi nggak bisa temuin kamu dulu, ya. And I wish you be whatever you want in your life. Okay? Whatever you want in your life. I don't care whatever you want. Just do whatever you like.
ya. Pokoknya yang terbaik buat kamu ya. Cepet gede. Nakal aja nggak apa-apa. Ya. Jadi bukan jangan nakal. Nakal aja nggak apa-apa. Ntar kalau kamu nggak nakal, papa kangen sama kamu. Ya. Kenapa ikutan nangis? Semuanya Saya baru pernah lihat bule nangis. Ini kakeknya Aska. Oh, kayaknya Aska. Mau potong kue kali Om Deddy? Ayo. Boleh nih. Gimana nih? Ini mau yang mana? Aska mau yang mana? Ini Ini dipotong. Ayo. Tadi dia nggak mau potong ini soalnya. Karena sayang katanya. Yang mana mau yang mana dipotong? Kalau sayang yang ini boleh yang ini. Ini kan udah dipotong. tapi potong di ini Potong lagi. tengahnya. Ayo. Potong lagi. I know this aja. 1, 2, 3. Iya. Iya. Good. Push. Yeah, one more. Lagi satu. Give it to Trodin ya. Sampingnya dikit lagi. No. Terlalu gede. Oke deh. Yes. Now where's the plate? No plates. Just give it to him. No plates. There you go. Iya. There you go. Take it. Yes. Just take it. I'm taking it. There. Push here. Nah, shopping ke? Udah ya, gua tutup ya. Boleh. Oke, thank you semuanya. Terima kasih semuanya udah ada di sini. Thank you for coming here. Thank you for coming here too. I love you forever. Ya, dan anak itu ada hal yang luar biasa. Apalagi ngurusin dia. Saya kebanyakan sendiri ngurus dia dan saya senang banget bisa ngurus dia sampai umur sekarang. Because the son is a love that lasts a lifetime. Jadi di